Ada 5 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama, motivasi beragama, yang kedua, mistisisme agama, yang ketiga, konversi agama, yang keempat, agama dan kepribadian, dan yang terakhir, agama dan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan mental dan fisik. Yang pertama, motivasi beragama. Agama adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan spiritualitas, mengarahkan pada hakikat kemanusiaan, dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Definisi agama bervariasi dari kepercayaan pada makhluk spiritual atau tilor hingga keyakinan akan dewa yang menguasai alam atau fraser. Agama dicirikan oleh kepercayaan pada kekuatan supranatural dan ritual penyembahan. Agama terbagi dalam agama Buddha atau hasil oleh pikir manusia dan agama Wahyu atau klaim sebagai agama terakhir. Agama muncul sebagai ekspresi penyembahan dan pedoman hidup. Fungsinya meliputi pengaturan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, penentuan benar salah, pembentukan rasa kebersamaan dan keyakinan, pembentukan nilai-nilai kehidupan, dan pemberian identitas keagamaan. Motivasi beragama meliputi dorongan memeluk agama, menjalankan ajarannya, dan mencapai tujuan hidup sesuai ajaran agama. Agama memberikan arti hidup, moralitas, hubungan harmonis, penghiburan, bimbingan, dan peningkatan kualitas hidup. Alasan beragama meliputi warisan budaya dan tradisi, namun juga keyakinan pada kekuatan lebih tinggi, afirmasi positif dalam ritual dan doa, serta panduan moral untuk berbuat baik dan menciptakan harmoni. Esensi agama terletak pada kebaikan, kolaborasi, dan pemahaman diri, bukan superioritas. Agama adalah ajaran kebaikan yang menuntun manusia pada hakikat kemanusiaan. Beragama berarti mengamalkan ajaran agama untuk menciptakan harmoni dengan sesama, alam, dan Tuhan. Agama membimbing manusia menuju kehidupan yang selaras, menjaga keselarasan ucapan dan perbuatan. Agama memenuhi kebutuhan rohani manusia, menciptakan keseimbangan antara jasmani dan rohani, dan mendorong penghormatan terhadap perbedaan. Yang kedua, mistisisme agama. Kata mistik berasal dari bahasa Yunani, berkaitan dengan misteri dan pengalaman subjektif keagamaan yang melampaui pemahaman eksoteris. Istilah ini merujuk pada arus kerohanian dalam berbagai agama, didefinisikan sebagai kesadaran akan kenyataan tunggal atau kearifan, cahaya, cinta, atau nihil. Armstrong menghubungkan mitos atau mistisisme dan misteri dengan akar bahasa Yunani yang berarti menutup mata atau mulut, menunjukkan pengalaman kegelapan dan kesunyian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mistisisme sebagai subsistem agama untuk memenuhi hasrat bersatu dengan Tuhan. Jones mendefinisikannya sebagai kesadaran langsung dan akrab dengan Tuhan. Bocquel menekankan sifat monistik mistisisme yang universal. Dalam Islam, mistisisme disebut tasawuf atau sufisme dalam istilah orientalis, bertujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Mistisisme, suatu pengalaman spiritual mendalam, dijelaskan oleh berbagai ahli dengan ciri-ciri yang saling melengkapi namun tak sepenuhnya sama. William James menekankan sifatnya yang tak terdefinisi, bersifat pengetahuan, intuitif atau noetik. Sementara pasif R.M. Bucke menambahkan 7 karakteristik: pancaran cahaya batin, peningkatan moral, kecerdasan, perasaan keabadian, hilangnya rasa takut mati dan dosa, serta ketiba-tibaan,
Bertrand Russell menyoroti intuisi, keyakinan akan ketunggalan realitas, penolakan realitas duniawi, dan pandangan kejahatan sebagai ilusi. Al-Taftasani menambahkan peningkatan moral, fana atau meleburnya ego, pengetahuan intuitif langsung, ketenangan, dan penggunaan simbolisme. Mistisisme ditemukan di berbagai agama, termasuk Islam atau tasawuf atau sufisme, dan juga dalam tradisi non-teistik seperti mistisisme Jawa yang dipengaruhi Hindu-Buddha. Klasifikasi mistisisme mencakup tradisi kuno, India, Cina, Jepang, dan Semit. Yang ketiga, konversi agama. Konversi agama adalah proses perubahan keyakinan agama seseorang, baik sukarela maupun terpaksa, yang melibatkan perubahan spiritual dan sosial. Faktor-faktor yang mengaruhi konversi agama meliputi faktor keluarga seperti perkawinan antar agama dan pengaruh keluarga yang mendorong seseorang untuk berpindah agama demi menjaga keharmonisan atau memenuhi harapan keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi konversi agama juga meliputi faktor sosial seperti lingkungan, norma, dan pengaruh sosial. Psikologis atau ketidakpuasan, pencarian makna hidup, pengalaman spiritual, dan keinginan peningkatan kualitas hidup, serta ekonomi dan politik, keuntungan sosial ekonomi politik, perubahan politik, dan akses sumber daya. Konversi agama dipengaruhi oleh dakwah, keyakinan terhadap ajaran agama lain, pengaruh pemimpin agama, serta media dan teknologi seperti media sosial, internet, dan literatur. Faktor geografis dan migrasi juga berperan, terutama perpindahan ke wilayah dengan mayoritas pemeluk agama tertentu. Dampak konversi agama, baik individu meliputi dampak positif, kedamaian spiritual, dan negatif, tantangan psikologis. Dampak sosial budaya meliputi perubahan dinamika hubungan sosial, sementara dampak politik berkaitan dengan sensitivitas isu identitas nasional dan kebijakan negara terkait kebebasan beragama. Yang keempat, agama dan kepribadian. Agama berperan penting dalam membentuk moral dan etika individu dengan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab, serta memberikan pedoman tentang tindakan benar dan salah. Agama memberikan sanksi moral terhadap perilaku buruk, mendorong individu untuk hidup sesuai ajarannya. Meskipun agama memberikan kerangka etika, penyesuaian mungkin diperlukan seiring perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan. Dengan beberapa agama mungkin menentang teknologi tertentu yang dianggap melanggar prinsip-prinsipnya. Nilai dan kepercayaan keagamaan membentuk persepsi diri dan pandangan dunia individu dengan memberikan identitas, tujuan hidup, rasa harga diri, dan makna kehidupan. Agama juga menyediakan kerangka moral dan etika, menjelaskan konsep dosa dan kebaikan, serta membentuk pandangan komprehensif tentang dunia dan alam semesta. Agama memberikan perspektif tentang sejarah dan masa depan, membentuk persepsi realitas dan kebenaran, serta membangun hubungan sosial yang harmonis melalui ajaran kasih sayang dan persaudaraan. Agama juga memengaruhi perilaku dan tindakan individu dengan memberikan pedoman moral dan motivasi, tindakan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Keluarga dan komunitas keagamaan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk kepribadian individu. Keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar, membentuk karakter,
dan melestarikan tradisi keagamaan. Komunitas keagamaan menyediakan pendidikan agama, dukungan spiritual, dan teladan dari tokoh agama. Hasilnya adalah individu yang berakhlak mulia, percaya diri, dan memiliki ketahanan mental yang kuat. Dan yang terakhir, agama dan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan mental dan fisik. Agama menurut Leuba dan Toles adalah sistem kepercayaan dan hubungan praktis dengan kekuatan lebih tinggi. Kesehatan mental diartikan sebagai kebebasan dari gangguan mental dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Orang dengan kesehatan mental baik mampu mengatasi stres dan mengontrol diri. Agama berperan penting dalam kesehatan mental dengan memberikan rasa aman, kebahagiaan, dan mampu introspeksi, membantu individu beradaptasi dan mengembangkan potensi diri. Kemampuan adaptasi merupakan kunci menjalani kehidupan dan berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat. Manusia makhluk unik dan kompleks, sulit dipahami sepenuhnya. Meskipun telah banyak diteliti, psikologi agama meneliti peran agama dalam kehidupan manusia. Freud melihat agama sebagai simbolisasi rasa takut, sedangkan behaviorisme memandangnya sebagai sistem sosial yang diperkuat oleh hadiah dan hukuman. Al-Quran menyatakan agama sebagai fitrah manusia. Berbagai perspektif ini menunjukkan kerumitan hubungan antara manusia dan agama. Pada abad ke-19, hubungan antara penyakit fisik dan mental mulai disadari. Konsep kesehatan mental modern, meskipun berkembang pesat, bersifat sekuler dan berfokus pada masa kini, berbeda dengan pendekatan agama yang berorientasi jangka panjang. Kesehatan mental dicirikan oleh sikap positif, aktualisasi diri, integrasi psikis, otonomi, perspektif objektif, dan penyesuaian lingkungan. Agama berperan penting dalam kesehatan mental. Gangguan mental ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma. Menurutnya, fungsi mental dan ketidakmampuan beradaptasi positif dengan lingkungan. Pengukuran gangguan mental kompleks karena melibatkan potensi individu dan konteks sosial. Psikomatis, hubungan erat antara jiwa dan raga, menunjukkan pentingnya kesehatan mental. Agama, meskipun kadang disingkirkan, merupakan bagian intrinsik manusia, mengarahkan pada ketundukan kepada kekuatan gaib. Pengobatan tradisional dan psikoterapi menunjukkan kesadaran akan peran keyakinan dalam kesehatan mental. Jung mengamati kaitan agama dengan penyakit jiwa. Agama membentangi dari perbuatan buruk, melatih kesabaran, dan memberikan batasan moral. Mengarah pada sikap optimis dan perasaan positif, membuat hidup lebih bermakna dan memuaskan aspek jasmani dan rohani. Ibadah rutin menanamkan keluhuran budi dan rasa sukses sebagai hamba Tuhan, tetapi termasuk untuk gangguan mental, dapat dilakukan dengan penyesuaian diri pada norma moral. Agama berperan sebagai terapi karena nilai-nilai luhurnya membantu penyesuaian diri, pengendalian diri, dan pencegahan konflik batin. Ketidaktenangan dan ketidakamanan menunjukkan gangguan mental yang dapat ditangani dengan memilih norma moral yang luhur. Sekian dan terima kasih.